Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas metodologi penelitian bersama saya, yaitu Debbie Eka Putri SEMM. Oke, baik ya. Nah, di mata kuliah terkait dengan metodologi penelitian, ya kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai konsep ya dasar penelitian. Nah, di konsep dasar penelitian ini ya, nah kita membahas mengenai istilah yang paling dasar ya, yaitu ada 3 ya, metode, metodologi, dan yang satu lagi adalah penelitian. Oke, baik, kita bahas itu satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, oke, terkait dengan metode. Nah, metode itu adalah ya cara ya untuk mengupayakan sesuatu atau cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau dikatakan cara ya, kalau dikatakan cara, nah berarti cara yaitu yang pastinya tidak hanya satu ya, tetapi lebih dari satu atau bahkan ya ada 2, 3, bahkan tak terhingga begitu ya. Nah, misalnya, cara ya, cara untuk melihat wajah kita begitu ya. Cara untuk melihat wajah kita lewat mana? Misalnya gitu kan. Nah, yang pertama misalnya lewat cermin. Nah, yang kedua ya misalnya ya selfie lewat handphone. Nah, ada lagi caranya. Iya ada ya. Misalnya dari mana lagi? Misalnya dari jendela begitu ya. Nah itu cara. Nah atau misalnya ya seorang ya pria ya ingin ya mendekati seorang wanita begitu ya. Nah banyak ya metode pendekatan untuk mendekati wanita ini begitu ya. Nah, banyak cara yang dilakukan supaya apa? Supaya pria ini dekat dengan wanita ini begitu. Nah, sampai sini paham dulu ya. Nah, berarti metode itu adalah cara ya yang digunakan untuk mengupayakan sesuatu. Nah, atau bahkan kalau misalnya tadi kalau saya katakan untuk saya seorang pria mendekati seorang wanita. Nah, dengan cara misalnya sebanyak apapun ya, misalnya ada yang tepat begitu ya. Nah, jadi bisa jadi dikatakan juga metode itu adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian yang kedua itu adalah metodologi ya. Methods and logos ya. Nah, logos dalam bahasa Latinnya ya. Nah, jadi metode itu adalah caranya. Nah, kemudian logos itu adalah ilmunya. Nah, jadi metodologi yaitu ilmu ya yang mempelajari ya cara untuk mengupayakan sesuatu atau ya ilmu untuk mempelajari variasi cara ya untuk mengupayakan sesuatu. Sampai di sini paham dulu ya. Nah, apalagi terkait dengan perbedaan antara metode dan metodologi. Ya, ini sering sekali ditanyakan begitu ya. Jangan nanti sama aja begitu ya. Nah, yang kedua ya kita bahas mengenai masalah penelitian ya. Nah, penelitian ya. Penelitian ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris atau misalnya lebih mencernanya itu lebih mudah gitu ya untuk membahas ya mengenai penelitian ini ya, yaitu dari bahasa Inggrisnya ya. Penelitian yaitu bahasa Inggrisnya adalah research ya, research. Nah, research berarti kembali, nah search berarti mencari. Nah, jadi research berarti mencari kembali ya, atau menemukan kembali atau mencari secara berulang-ulang begitu ya. Nah, kenapa begitu? Nah, kenapa mencari secara berulang-ulang? Ya kalau misalnya kita ya misalnya melihat sebuah pohon begitu ya, sebuah pohon. Nah,
kita lihat pohon itu ya ada batangnya begitu ya, ada daunnya. Nah, kemudian setelah itu ya kita hanya melihat itu saja. Ternyata besok-besok lagi dia pohon itu berbuah begitu. Nah, ada buahnya. Begitu ya, kita lihat kembali ada buahnya begitu ya. Nah, kemudian setelah misalnya ya pohon itu ya dicabut begitu kan. Nah, pohon itu dicabut ya. Nah, ternyata ada akarnya begitu ya. Nah, jadi melihat kembali. Nah, sebenarnya kita udah pernah melihatnya begitu ya. Nah, tapi secara berulang-ulang, oh ternyata ya di pohon ini nggak hanya cuman batang dan daun ya, tetapi ada buah dan juga ada akarnya begitu ya. Nah, jadi kita lihat secara berulang-ulang tersebutlah, nah baru kita temukan ya bahwasanya oh seperti ini ya. Nah, jadi kalau tidak secara berulang-ulang, kita hanya melihat secara sekilas saja begitu ya. Nah, atau kita misalnya punya teman begitu ya. Nah, kita lihat dia misalnya kita lihat hanya sekali, sombong sekali gitu ya. Nah, ternyata ya setelah kita lakukan ya misalnya lakukan penelitian terhadapnya begitu ya. Kita dekati ya dengan menggunakan cara-cara begitu ya. Nah, kita lihat dia oh ternyata dia tidak sombong begitu ya. Tidak angkuh, hanya saja ya jika kita tidak bertanya, tidak menyapa, tidak mengajaknya berbicara ya. Nah, kita katakanlah misalnya dia sombong begitu ya. Jadi kita harus melakukannya secara berulang-ulang untuk mendapatkan apa ya suatu kebenaran begitu ya. Nah, suatu kesempurnaan itu bisa kita lihat secara berulang-ulang ya. Nggak usah dari orang lain begitu ya, dari diri kita sendiri ya. Kita melihat misalnya diri kita sendiri sekali begitu ya. Oh, wajah kita misalnya oh seperti ini begitu ya. Ternyata setelah kita lihat berulang-ulang begitu ya, oh ternyata ada yang salah dari diriku, aku harus memperbaikinya, misalnya begitu. Nah, itulah gunanya research. Berarti melihat kembali apa-apa sebenarnya yang sudah kita lihat begitu ya. Nah, tapi nggak sempurna gitu kita melihatnya. Ya, jadi kita harus melihatnya secara berulang-ulang begitu ya. Nah, jadi apa sih ya sebenarnya itu kalau misalnya digabung metodologi penelitian dan juga atau misalnya bahasa Inggrisnya adalah research methods gitu ya. Nah, jadi metodologi penelitian adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari variasi atau cara-cara mengenai penyusunan sebuah penelitian tersebut. Oke, saya rasa sampai di sini terkait dengan 3 istilah tersebut ya, terkait dengan masalah metodologi, dan satu lagi penelitian, dan juga ya terkait dengan metodologi penelitian sudah paham ya. Kadang-kadang ini sering kali ditanyakan mengenai metode, apa sih pengertian metode penelitian dan juga metodologi penelitian. Nah, jadi jangan sampai tidak paham. Oke, ya itulah terkait dengan 3 istilah dasar yang harus Anda pahami semuanya. Ya intinya apa ya terkait dengan penelitian itu memang harus dilakukan secara berulang-ulang ya. Kadang kok kita bisa lihat bahwasanya hal-hal yang sudah pernah diketahui ya kok kenapa harus diteliti kembali begitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak dilakukan secara berulang-ulang ya selalu ada saja hal-hal yang tidak terlihat begitu. Oke, baik. Semoga sampai di sini paham dulu ya. Nah, kemudian ya di sebuah penelitian berangkat dari penelitian itu adalah pertama sekali itu adalah terkait dengan adanya sebuah masalah begitu. Oke. Nah, terkait dengan adanya masalah ya. Nah, kemudian ada sebuah jawaban kan begitu ya. Karena adanya masalah, nah pasti ada sebuah jawaban. Nah, misalnya begini, dari tahun 2019 ya. Nah, terkait adanya corona begitu ya. Nah, terkait adanya corona ini ya, kita tidak boleh ya berdasarkan penelitian kita misalnya tidak boleh keluar tanpa menggunakan masker begitu ya. Nah, masalahnya apa? Ya terkait adanya wabah corona. Nah, kemudian jawabannya adalah nah, tidak boleh keluar jika tidak menggunakan masker begitu ya. Nah, jadi jawaban inilah ya. Nah, muncul setelah ada masalah. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham dulu ya. Nah, jadi terkait dengan
penelitian ya tidak terlepas bahwasanya penelitian itu ya. Oke. Nah, penelitian itu berdasarkan ya penelitian ilmiah. Nah, jadi ada ciri-ciri yaitu penelitian ilmiah. Ciri-ciri penelitian ilmiah itu seperti apa begitu ya. Oke. Untuk menemukan sebenarnya sebuah jawaban ya, untuk menemukan sebuah jawaban itu sebenarnya harus adanya sebuah data ya, kemudian juga terkait dengan penelitian yang masuk akal, juga bahwasanya terkait alurnya itu pengumpulan datanya atau misalnya menganalisisnya secara terukur. Nah, jadi penelitian itu tidak asal-asalan, nah tidak berdasarkan misalnya seperti gosip, gibah apalagi ya. Nah, jadi penelitian itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri penelitian ilmiahnya yaitu ya didasarkan ya ciri-ciri penelitian ilmiah itu berdasarkan caranya juga harus ilmiah begitu ya. Cara ilmiahnya seperti apa? Ya berdasarkan ciri-ciri keilmuan. Yang pertama itu rasional, kemudian empiris dan juga sistematis. Nah, penelitian juga itu harus original sebenarnya. Ada lagi tambahannya, yaitu penelitian itu harus original. Nah, kemudian penelitian itu harus replicable ya. Nah, maksudnya apa? Nah, kita bahas yang pertama yaitu rasional dulu. Nah, rasional berarti ya penelitiannya itu dengan cara-cara ya, dengan cara-cara yang masuk akal begitu ya, terjangkau oleh penalaran manusia. Nah, cara yang masuk akalnya itu gimana gitu ya. Nah, melakukan penelitian ilmiah itu kita tidak berdasarkan omongan orang ya. Kita tidak berdasarkan omongan orang ya. Berdasarkan apa? Ada teori-teori yang mendukung ya dari para ahli yang telah mengemukakan sebelumnya begitu ya. Nah, atau misalnya kita bisa lihat ya atau bahasa apanya yaitu literatur review. Kita melihat literatur review atau kita melihat yang namanya kita melihat sudah ada atau belum misalnya terkait dengan teori tersebut ya, atau ya penelitian terdahulu ya yang sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, jadi ada gitu loh teori yang mendukung. Nah, jadi cara tersebut masuk akal, nggak misalnya oh kata orang misalnya seperti ini ya, kata orang seperti itu begitu ya, tidak seperti itu tidak rasional. Kita tidak melihat secara teorinya begitu yang mendukung apa begitu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan disiplin begitu ya. Nah, terkait dengan disiplin. Nah, oh kata si A disiplin itu seperti ini loh. Kata si B disiplin itu seperti ini loh begitu ya. Ternyata di kata para ahli ya misalnya dari buku. Ya dari buku oh disiplin itu adalah ya aturan. Nah, misalnya seperti itu. Pedoman ya. Nah, jadi kita lihat ya dari buku tersebut bukan kata pendapat si A atau si B ya. Sampai sini paham ya mengenai terkait dengan rasional. Oke, yang kedua terkait dengan empiris. Ya, cara yang dilakukan tersebut dapat diamati oleh indera manusia, ya, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Nah, kalau misalnya ya kita mau tahu berapa sih jumlah penduduk di Indonesia, misalnya begitu. Ya, jumlah penduduk di Indonesia ada berapa? Nggak usah sampai sebanyak itulah ya. Kalau misalnya, oh saya mau lihat misalnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Ya, datang saja misalnya ke Badan Pusat Statistik. Nah, tidak usah kamu datang misalnya ke dukun atau apa begitu ya. Nah, itu empiris. Ya, dapat diamati oleh indera manusia. Nah, atau kalau apanya nanti ya metodenya yaitu dengan melakukan yang namanya dokumentasi begitu ya. Jadi dapat diamati oleh indera manusia, dapat dilihat oh dari BPS segini datanya begitu ya. Bandingkan misalnya oh dari internet saya dapatkan seperti ini begitu. Nah, jadi dapat diamati oleh indera manusia. Nah, kemudian juga empiris ini harus bersifat jujur sebenarnya begitu ya. Datanya itu tidak bohong begitu ya. Nah, sumber datanya jelas tadi dari mana? Misalnya dari BPS. Ya, BPS menyatakan bahwasanya oh jumlah penduduk di Sumatera Utara sekian, begitu ya. Sampai sini paham ya mengenai empiris. Oke, kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Oke, jadi penelitian ilmiah yang sistematis yaitu ya sistematis berarti ya terukur atau menggunakan langkah-langkah tertentu ya. Berarti adanya step by step begitu ya. Nah, menyusun sebuah penelitian ya menyusun misalnya saya contohkan misalnya penelitiannya itu berbentuk misalnya skripsi begitu ya. Nah,
Oh, sebelum itu, skripsi itu apa sih sebenarnya begitu ya? Skripsi itu adalah karya ilmiah ya, karya ilmiah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa ya untuk memperoleh gelar sarjana ya. Jadi jangan salah ya terkait dengan kalau misalnya misalnya tesis begitu ya. Tesis berarti karya ilmiah yang dilakukan siapa? Oleh seorang mahasiswa ya pasca sarjana ya untuk memperoleh gelar apa? Gelar magister. Nah, kemudian yang ketiga apa satu lagi? Yang ketiga adalah disertasi begitu ya. Nah, kalau disertasi apa? Berarti karya ilmiah ya yang dilakukan oleh siapa? Ya, oleh seorang mahasiswa juga ya, seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar doktor begitu ya. Nah, jadi skripsi, tesis, disertasi itu semua karya ilmiah ya. Nah, sama halnya juga dengan jurnal. Oke, baik, itu terkait dengan masalah skripsi, tesis dan disertasi. Nah, kita bahas lagi mengenai sistematis. Ya, kayak tadi juga ya S1 dulu baru bisa S2, baru bisa S3. Ya, baru bisa terkait dengan profesor begitu ya. Tidak boleh lompat-lompat. Sama kayak misalnya mau menyusun sebuah penelitian juga begitu. Ya, melakukan prosesnya yaitu dimulai dari ya yang pertama itu adalah misalnya membuat cover ya, baru sampai misalnya lampiran. Nah, atau ya untuk bab yaitu dimulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tidak boleh lompat-lompat begitu ya, tidak boleh lompat-lompat. Jadi secara sistematis. Oke. Kemudian tadi ada saya katakan terkait dengan originalitas begitu ya. Terkait dengan originalitas, ya originalitas itu berarti ya penelitian kita itu memang benar-benar kita yang bikin begitu ya, karya kita sendiri ya, benar-benar karya kita sendiri ya. Kalau misalnya nanti dicek ada tuh mesinnya sekarang atau aplikasinya sekarang ya namanya Turnitin ya, bisa tuh mengecek apakah benar ya itu berapa persen punya kita begitu ya, atau kata-katanya punya kita begitu. Nah, jadi bersifat bahwasanya sekarang itu penelitian harus original. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penelitian ilmiah itu sebenarnya bisa replicable begitu ya. Replikasi itu maksudnya apa begitu ya? Dapat dilakukan kembali ya, dapat dilakukan kembali itu seperti apa? Dengan judul yang sama begitu ya, dengan judul yang sama. Nah, tetapi ya bisa jadi penambahan dari metodenya begitu ya. Nah, terkait juga dengan tambahanlah cara memecahkan masalahnya seperti apa begitu. Nah, itu replikasi. Ya jadi bukan selamanya oh penelitianmu itu yang baru benar-benar begitu ya. Enggak juga, boleh kamu replikasi, boleh kamu ulang kembali ya penelitian sebelumnya. Nah, tetapi apa? Tetap berpacu kepada originalitas atau sekarang itu bisa dikatakan dengan novelty ya. Ada kebaharuan yang kamu buat begitu ya. Jangan ya kalau misalnya dengan judul yang sama terus pemecahan masalahnya sama ya itu nggak benar begitu ya. Nah, itu bukan replicable begitu. Oke. Nah, itu terkait dengan ciri-ciri penelitian ilmiah. Nah, saya rasa terkait dengan itu paham ya dulu mengenai ciri-ciri penelitian ilmiah. Oke, nah kemudian ya tujuan dan kegunaan penelitian. Apa sih gunanya kita sebenarnya belajar metodologi penelitian? Ya, belajar metodologi penelitian ini ya tadi penelitian ya penelitian itu sebenarnya dimulai dari karena adanya sebuah masalah begitu ya. Nah, dengan adanya sebuah masalah harus ada berarti adalah jawabannya begitu terkait dengan masalah tersebut. Nah, untuk mendapatkan jawabannya itu ya itu tadi metode penelitian tadi ya, metode penelitian tadi itulah adanya variasi ya, adanya banyak cara-cara ya berarti, dan juga bisa dikatakan yaitu alternatif untuk mendapatkan ya jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut ya. Masalah itu harus dipecahkan, harus dicari solusinya ya. Jangan menjadi rasa penasaran terus begitu. Oke. Nah,
terkait dengan penelitian ini, kenapa sih harus belajar sebuah penelitian? Nah, kita diajak sebenarnya sebagai seorang mahasiswa, ya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti begitu ya, sebagai seorang peneliti kita diajarin untuk berpikir, ya berpikir untuk apa? Karena adanya masalah tadi, kita diajak berpikir, ya kita diajak berpikir untuk menemukan masalah tersebut, ya diajak berpikir untuk menemukan masalah tersebut. Nah, oke, diajak berpikir, nah berarti ada beberapa alternatif dan juga berarti kita diajak untuk membuat sebuah kerangka pikir begitu ya, kerangka pikir atau nanti akan kita bahas mengenai kerangka pemikiran. Nah, jadi kita adanya kerangka pemikiran ini ya. Nah, dengan adanya kerangka pemikiran ya, kita bisa melihat bahwasanya oh masalah yang terjadi itu seperti apa. Nah, kemudian sampai ke alternatif ya atau metodenya begitu ya, apa untuk memecahkan masalah tersebut dan sampai ke menemukan solusinya begitu. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, jadi kita harus punya kerangka pikir. Nah, kemudian terkait dengan tujuan dan kegunaan penelitian ya. Nah, tujuan dan kegunaan penelitian ini ya terkait dengan bahwasanya nah adanya penemuan. Ya, penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang benar-benar baru ya, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, jadi tujuan kita meneliti sebenarnya nah sama seperti dengan adanya corona itu ya. Jadi adanya penemuan bahwasanya oh dengan adanya vaksin ya bisa mengurangi tingkat ya atau bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona. Nah, jadi adanya penemuan-penemuan yang seperti itu, penemuan baru lah. Karena apa? Karena virusnya juga baru. Begitu. Jadi penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya pembuktian. Nah, data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Nah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yang ketiga yaitu sebagai pengembangan. Nah, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Nah, dengan ketiga tujuan tersebut, implikasi hasil penelitian itu dapat digunakan untuk. Nah, yang pertama yaitu memahami, memecahkan, dan juga mengantisipasi masalah. Nah, jadi itulah sebenarnya ya tujuan-tujuan penelitian. Nah, jadi adanya yang pertama yaitu masalah menemukan. Ya, dengan adanya siklus penelitian ya pertama sekali itu adanya masalah berarti muncul ya sebuah pertanyaan begitu ya. Nah, muncul sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut oke. Nah, pertanyaan tersebut itu ya kita jawab dengan menggunakan apa nantinya ya cara-caranya yaitu dengan kita ya apakah dengan melihat literatur review pernah nggak itu ditanyakan sebelumnya. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya
dugaan, ya, dugaan sementara terkait dengan masalah tersebut, yaitu yang dikatakan dengan hipotesis. Kemudian kita mengumpulkan data, nah kemudian kita mengolah data, dan kemudian kita menyimpulkannya, begitu ya. Dan menyimpulkannya apakah masalah itu terjawab atau tidak. Nah, untuk masalah ini ya terkait dari apa namanya merangkum sebuah masalah, nah kemudian melihat teori sampai ke membuat kesimpulan, itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya terkait dengan ini. Nah, apa itu misalnya data dan juga variabel dan lain-lain. Nah, bagaimana juga cara menganalisis data. Saya rasa untuk pertemuan yang ini yang pertama ya terkait dengan apa sih itu terkait dengan istilah tadi dan juga cara-cara atau ciri-ciri penelitian ilmiah gitu ya. Nah, itu Anda harus paham. Baik. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.